Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Andrieta Imaniar SPD. Saya guru di SMA Negeri 2 Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mahasiswa PPG Program Studi Pendidikan Sejarah dengan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil topik keadaan sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 di kelas 12 IPA 7 SMA Negeri 2 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu persilahkan bagi yang mau menyiapkan dan berdoa dulu. Silahkan dipandu teman-temannya. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk hari ini di kelas kalian siapa saja yang tidak masuk? 3 orang. Siapa? Muhammad Ari. Muhammad Ari. Kenapa? Sakit Bu. Sakit. Lalu? Muhammad Kamil. Kenapa? Ya, baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas soal demokrasi liberal di bidang politiknya ya, yang pergantian kabinet. Sekarang kita akan mempelajari sistem perekonomian atau kebijakan-kebijakan ekonomi yang muncul pada masa demokrasi liberal ya. Beriringan dengan sistem politiknya yang selalu berganti kabinet, maka kebijakan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada masa demokrasi liberal juga sering berganti. Silahkan kalian perhatikan PowerPoint yang Ibu sediakan ini. Kita lebih menitikberatkan kepada kehidupan dan keberlangsungan negara daripada perekonomian yang segera dipotong. Lalu eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan ikut mempengaruhi buruknya perekonomian pada masa itu. Nah, ini peredaran mata uang pasca kemerdekaan ya. Ada mata uang jejak Pasteur, mata uang pemerintah Hindia Belanda, mata uang kependudukan Jepang, dan ori uang Republik Indonesia. Nah, ini ejaannya ejaan tahun sebelum 1990 ya, sudah lama. Nah, beredarnya 4 mata uang ini menyebabkan inflasi. Sebenarnya mengenai inflasi kalian seharusnya sudah belajar ya, pelajaran ekonomi dengan Pak Heris dan Bu Eri. Jadi inflasi itu apa? Inflasi adalah Penurunan nilai mata uang. ya, penurunan nilai mata uang yang disebabkan oleh yang lainnya. Penurunan nilai mata uang bukan inflasi, itu penurunan nilai mata uang disebabkan oleh beredarnya uang fisik yang terlalu banyak di masyarakat ya. Itu juga kalau kalian kaitkan dengan masa yang sekarang, kenapa sekarang ada kebijakan pemerintah akan mengurangi uang fisik ya, atau peredaran uang fisik digantikan dengan uang digital dengan berbagai platform dompet digital. Nah, itu untuk mencegah terjadinya inflasi. Selain memasuki masa inflasi yang cukup mengkhawatirkan, walaupun belum semengkhawatirkan Inggris ya, kita sudah 4% lebih inflasi negara kita. Mudah-mudahan kita tidak atau bisa mengatasi resesi yang katanya akan terjadi puncaknya di tahun 2023.
Nah, kembali ke materi. Nah, ini contoh uang-uang yang 4 tadi ya. Bentuk visinya bagaimana? Tidak terlalu jelas ya di papan saya, nanti Ibu share PowerPoint-nya. Di tahun 1950, tepatnya setelah KMB, Indonesia sudah mulai stabil di bidang kenegaraan ya. Kita diakui kemerdekaannya secara de facto dan de jure oleh banyak negara asing di luar sana. Terutama ketika kita sudah menjadi anggota PBB, itu lebih kuat lagi kedudukan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Nah, di masa tersebut dikenal dengan nama demokrasi liberal. Di demokrasi liberal, sistemnya parlementer, kita punya 7 kabinet. Dari tahun 1950 sampai 1959 itu ada 7 kabinet yang berkuasa di Indonesia pada saat itu. Ada kabinet Nasir, kabinet Sukiman, Wilopo, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amijoyo, dan yang pertama dan Ali Sastro Amijoyo yang kedua, jadi Bapak Ali ini berkuasa 2 kali. Lalu yang terakhir ada kabinet Juanda. Nah, yang ini rangkuman, tabel rangkuman bagaimana kabinet-kabinet itu berkuasa di pemerintahan Indonesia ya. Mulai dari masa pemerintahannya, partai pemerintah, lalu program unggulan mereka apa, dan yang menyebabkan mereka mundur atau digeser keberadaannya, digantikan dengan kabinet yang lain, ada pada tabel ini. Silakan kalian cermati. Selanjutnya, nah ini kebijakan, kita sudah mulai masuk ke kebijakan ekonominya ya. Yang pertama ada kebijakan Gunting Safruddin. Kebijakan Gunting Safruddin ini untuk mencegah inflasi yang terus-menerus meningkat, maka Bapak Safruddin Prawira Negara membuat sebuah kebijakan pemotongan nilai mata uang dengan cara memotong atau menggunting uang yang nilainya Rp2,5 ke atas hingga nilainya tinggal setengah ya, digunting dalam arti kata yang sebenarnya ya. Jadi uangnya dibagi 2, digunting di tengah. Ini contoh sosialisasi di masa itu ya tentang kebijakan ini. Jadi ada uang Rp5 yang digunting jadi 2, yang sebelah kiri dipakai sebagai alat pembayaran atau bisa untuk dipakai jual beli, tapi nilainya hanya separuhnya, yaitu Rp2,5. Yang sebelahnya lagi, yang sebelah kanannya itu untuk beli obligasi. Obligasi itu surat utang negara. Untuk beli obligasi harganya Rp2,5 juga. Jadi harga obligasinya tentu saja bukan seharga Rp2,5 ya, harga obligasinya banyak. Memang nanti yang buat beli obligasi tersebut itu dikumpulkan hingga nilai sekian baru bisa diberikan obligasi atau surat utang. Ini contoh realnya, bukan sosialisasi. Uang Rp5 dipotong jadi 2, ini nilainya sama dengan Rp2,5. Nah, terus nanti ini yang sebelah kiri ya, yang buat pembayaran atau buat jual beli, buat beli kue gitu atau buat beli keperluannya masyarakat pada saat itu di warung, pakai yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan dikumpulkan hingga mencapai jumlah untuk bisa membeli surat obligasi atau surat utang negara. Ini uang-uang yang waktu itu digunting, yang bisa untuk digunting ya, tapi nilainya juga jadi berkurang setengahnya. Kebijakan ini tidak bertahan lama. Ya. Kenapa penyebabnya nanti akan kalian bahas di tugas kelompok kalian. Lalu yang selanjutnya
ada lagi gerakan benteng. Gerakan benteng ini diprakarsai oleh Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo. Tujuannya adalah memberikan kesempatan pada pengusaha pribumi untuk berpartisipasi membangun ekonomi nasional. Nah, Bapak Sumitro ini percaya bahwa kalau perekonomian Indonesia ingin maju, maka kita harus punya generasi pengusaha pribumi, atau orang Indonesia itu minimal 10%-nya adalah pengusaha. Jadi program ini ditujukan untuk orang-orang pribumi yang ingin menjadi penguasa. Tentu saja untuk menjadi pengusaha yang berpenguasa. Nah, pengusaha itu mereka akan diberikan modal dari pemerintah. Selanjutnya program Alibaba hampir sama dengan program gerakan benteng ya. Intinya adalah memfasilitasi para pribumi untuk menjadi penguasa. Tapi yang ini disinergikan lagi atau adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dengan non pribumi agar pengusaha pribuminya juga punya pengetahuan yang cukup belajar dari para pengusaha non pribumi, terutama pengusaha Tionghoa. Jadi nama Alibaba ini Ali itu merepresentasikan orang pribumi, babanya non pribumi terutama etnis Tionghoa. Lalu selanjutnya ada program nasionalisasi Jejak Pasebeng. Nah, Jejak Pasebeng ini adalah bank sentralnya Hindia Belanda. Dinasionalisasikan atau dijadikan milik negara Indonesia, tidak lagi milik Hindia Belanda ya. Jejak Pasebeng ini dinasionalisasikan jadi Bank Indonesia. Nah, sebenarnya nasionalisasi Jejak Pasebeng ini juga berbuntut pada nasionalisasi beberapa perusahaan swasta yang lain ya, terutama perusahaan perkebunan. Jadi kalau kamu misalnya pergi ke daerah Puncak terus ada tulisan daerah ini milik PTPN berapa gitu. Nah, PTPN itu adalah bentuk nasionalisasi dari perkebunan yang tadinya dikelola oleh orang Belanda. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya gerakan Asaat. Asaat ini adalah orang ya. Nah, si Mr. Asaat ini dia concern atau sangat memikirkan nasib pengusaha pribumi ya. Jadi gerakan Asaat ini mengambil namanya beliau karena kepedulian si Mr. Asaat ini terhadap pengusaha pribumi supaya lebih maju daripada pengusaha Tionghoa. Tujuan gerakan Asaat ini adalah meningkatkan produktivitas pengusaha pribumi dan melindungi mereka dari dominasi ekonomi asing serta keturunan Cina. Dalam perkembangannya program ekonomi Asaat menunjukkan diskriminasi terhadap keturunan Cina di Indonesia, dan akhir kebijakannya gerakan Asaat mengalami kegagalan karena akhirnya gerakan ini menimbulkan reaksi negatif yang memunculkan golongan pembenci kalangan keturunan Cina. Kemudian di masa Ali Sastro Amijoyo yang kedua ada kebijakan ekonomi rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT ya. Jadi karena seringnya berganti kabinet, program ekonominya juga berganti. Tidak ada program ekonomi yang jangka panjang. Di masa Ali Sastro Amijoyo yang kedua dibuatlah rancangan pembangunan selama 5 tahun, jangkanya lebih panjang. Jadi diharapkan perekonomian bisa lebih stabil. Nah, RPLT ini hasil akhirnya itu yang diharapkan adalah ini, Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Ya, tapi tujuannya dalam MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh jangka panjang. Hanya kemudian terjadi beberapa kendala di pelaksanaan Musyawarah Nasional Pembangunan yang harus kalian cari di diskusi kelompok kalian selanjutnya. Nah,
Nah, kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6 7 Nah, ya halaman pertama itu adalah indikator dan kompetensi yang akan dicapai ya di pembelajaran kali ini. Lembar yang kedua itu adalah lembar yang berisi pertanyaan dan analisis masalah yang harus kalian pecahkan atau selesaikan. Lalu ada kolom untuk menulis nama anggotanya, silakan ditulis di situ. Nah, terus kemudian lembar yang ketiga adalah tempat kalian menaruh jawaban. Ya, silakan berdiskusi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti boleh tanya ke ibu. Lalu untuk diskusinya atau mencari sumber untuk menjawab pertanyaan dan menganalisis masalah, kalian boleh memakai berbagai sumber. Ya, boleh pakai internet. Boleh juga lihat video YouTube yang disatukan, silakan. Sumbernya boleh dari mana saja, atau ada juga sumber belajar yang sudah ibu bagikan tadi ya dalam grup WA, itu juga bisa dibaca, juga bisa jadi referensi. Silakan sama bekerja. Sebelum mulai presentasinya ya, aku mau bagiin dulu kartu yang isinya nomor. Jadi nanti presentasi itu tidak semuanya maju ke depan. Hanya nomor yang nanti ibu foto, nomor yang keluar, nomor itulah yang akan presentasi ke depan. Ya, jadi pastikan teman-teman kalian satu kelompok itu semuanya memahami diskusi materinya, gitu. Ya, di kelompok silakan dipasang di dadanya. Di kelompok ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasannya? Ya, silakan lanjutkan lagi diskusinya ya. Ya.
Ya, untuk siapa yang akan maju presentasi perwakilan dari kelompoknya, mari kita lihat siapa nomor berapa ya. Nomor 1 ya, yang pakai nomor 1 di bajunya nanti yang akan mewakili kelompoknya untuk presentasi. Saya nomor 1. Kalau pengetahuannya sudah ada jawabannya, berarti nomor 3 sebetulnya juga gampang. Kebalikan dari yang nomor 8 ini kan sebab kegagalan. Bagaimana sebab kegagalan ini jadi keberhasilan, ya berarti kan kebalikannya. Berarti kalau misalnya kita seperti ini banyak memperoleh kesatuan, namun tidak dimanfaatkan dengan baik, berarti pemecahan masalahnya adalah seharusnya pengusaha pribadi memanfaatkan dengan baik fasilitas tersebut itu dan tidak menggunakan kepada pengusaha pribadi. Oke. Kasih Bu. Mempresentasikan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah latar belakang dikeluarkannya kebijakan ekonomi musyawarah nasional pembangunan. Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno beberapa kali membentuk kabinet-kabinet baru, salah satunya Kabinet Juanda. Program pertama yang dirancang Kabinet Juanda adalah Dewan Nasional. Akan tetapi dengan terbentuknya Dewan Nasional tidak mengurangi kesulitan yang dihadapi negara pada saat itu. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak terjadi pergolakan di daerah Indonesia. Maka untuk mengatasinya, pemerintah memutuskan untuk menyelenggarakan Munas dan Munaf di Gedung Proklamasi Jakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pratama dari kelompok 5. Yang pertama, dijelaskan latar belakang dikeluarkannya kebijakan ekonomi di atas. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek. Tapi pada masa kabinet Alessandro Amijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Presiden Juanda diangkat sebagai menteri perdana. Ini apa? Perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau NPLT yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1967 dan disetujui DPR pada tanggal 11 Oktober 1958. Tahun 1957 sasaran dan
prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan program ekonomi ini tidak berjalan dengan baik. Yang pertama, adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Yang kedua, perjuangan pembebasan bagian barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Yang ketiga, adanya ketegangan di antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Terus, menurut pandangan kalian apakah yang seharusnya dilakukan pemerintah dan rakyat agar program ekonomi dapat berhasil? Yang pertama, yang seharusnya dilakukan adalah pemerintah tidak boleh terpacu hanya kepada dua negara yang bermasalah seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Yang kedua, seharusnya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dihentikan sementara di Indonesia pada saat pembebasan bagian barat agar pergolakan ekonomi saat ini stabil atau dalam arti tidak berbagi. Yang ketiga, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah secara penuh dan pemerintah juga melakukan sentralisasi. Ada yang bertanya? Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Fikri dari kelompok kedua akan mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal. Pertanyaannya adalah jelaskan latar belakang dikeluarkannya kebijakan ekonomi di atas. Jawabannya, pada tahun 1953 Menteri Keuangan Ong Eng Yi menyatakan bahwa peranan perusahaan asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia perlu dicantumkan secara jelas dalam rencana pembangunan mendatang. Program BT merupakan suatu cara mengembangkan peranan orang Indonesia dalam ekonomi tanpa merugikan perusahaan asing, terutama Belanda. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan program ekonomi ini tidak berjalan dengan baik. Jawabannya adalah 1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. 2. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif. 3. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah. 4. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. 5. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. 6. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Analisis masalahnya, menurut pandangan kalian apakah yang harusnya dilakukan pemerintah dan rakyat agar program ekonomi dasar dapat berhasil? Jawaban dari kelompok kedua adalah seharusnya para pengusaha pribumi mengembangkan usahanya secara mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pemerintah, dan pemerintah dapat lebih ketat dalam membuat kebijakan agar para pengusaha tidak menyalahgunakan kebijakan yang ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nanya? Ayo, mana? Saya sama Manurung perwakilan nasionalisasi di Jakarta. Pertanyaan pertama, jelaskan latar belakangnya dikeluarkan kebijakan ekonomi di atas. Latar belakangnya adalah berawal dari meningkatnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Maka Indonesia ini menasionalisasikan DJP dengan tujuan menaikkan pendapatan negara dan menurunkan biaya ekspor.
Kalau begitu ada beberapa masalah yang harus dihadapi Indonesia, yaitu pemerintah Belanda meminta kompensasi ke Indonesia sebesar 4.300 juta pound dari seluruh Indonesia. Pada tahun 1950 setelah pembunuhan Federasi Indonesia Belanda, Pak Soekarno segera mengambil aksi untuk menasionalisasikan DJP dengan membeli sahamnya sebanyak 99,4% dengan diplomasi pada Vereniging voor de Effectieve Handel di Amsterdam. Yang kedua, jelaskan keuntungan yang bisa dinikmati bangsa Indonesia dengan adanya program ekonomi ini. Keuntungannya adalah Indonesia dapat mengeluarkan uang kertas bank dan dengan itu dapat menawarkan kepada masyarakat pelayanan uang, pembukaan rekening biro, menerima deposit, berjangka dan semacamnya. Yang kedua, melakukan negosiasi dalam vessel luar negeri. Yang ketiga, bermanfaat sebagai kasir pemerintah dan memberikan uang jangka penerbit kepada pemerintah Hindia Belanda. Yang keempat, penyelenggaraan keliling di antara bank. Analisis masalah. Menurut pandangan kalian, apakah yang seharusnya dilakukan pemerintah dan rakyat agar program ekonomi di atas dapat terus dilaksanakan? Menurut kelompok kami, agar itu terjadi adalah bank sentral dapat tetap berjalan apabila pemerintah dan masyarakat menaikkan harga jumlah rupiah, mencegah inflasi, menjaga kestabilan ekonomi, membayar utang negara dan memberantas korupsi dalam negara untuk mencegah kebangkrutan negara Indonesia. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaira Andara, perwakilan dari kelompok 1, dan saya akan mempresentasikan tentang kebijakan mudik strategis. Pertanyaannya, jelaskan latar belakang dikeluarkan kebijakan ekonomi di atas. Melansir buku Demokrasi Liberal 1950 dan Demokrasi Terpimpin 1959 sampai 1946, Indonesia harus menghadapi berbagai masalah setelah kemerdekaan. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di Konferensi Medan Bundar, Indonesia harus membayar 1,5 triliun rupiah utang luar negeri dan 2,8 triliun utang dalam negeri. Keuangan negara pun defisit mencapai 5,1 miliar. Inflasi memberatkan masyarakat. Harga-harga mahal. Pemerintah terpaksa mengeluarkan gerakan untuk menyelamatkan perekonomian dengan mengeluarkan kebijakan gunting. Dengan kebijaksanaan yang terversi itu, Syafruddin bermaksud untuk mengganti mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang yang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengisikan pemerintah dengan bijaksana. Pertanyaan kedua, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan program ekonomi ini tidak berjalan dengan baik. Jadi, menurut kelompok kami, kebijakan gunting Syafruddin ini cukup berhasil menekan inflasi dan mengurangi peredaran mata uang yang berbagai jenis tersebut. Namun, kebijakan ini tidak dilanjutkan karena adanya perubahan kabinet atau adanya perubahan politik di Indonesia pada masa tersebut dengan digantinya kabinet Nasir menjadi kabinet Sudirman, maka berganti pula kebijakan ekonominya. Analisis masalahnya, menurut pandangan kalian, apakah yang seharusnya dilakukan pemerintah dan rakyat agar program ekonomi di atas dapat berhasil? Itu karena kebijakan ini sebenarnya cukup berhasil menekan inflasi dan memperbaiki perekonomian di Indonesia, maka seharusnya kebijakan ini tetap berlanjut walaupun kabinetnya berganti. Seharusnya pemerintah mempertahankan kebijakan dari kabinet sebelumnya yang dianggap berhasil dan baik. Ada yang ingin tanyakan? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apakah kebijakan-kebijakan yang baru kalian pelajari itu baik? Tujuannya baik. Tapi pada pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah depresi ekonomi. Ya, depresi ekonomi itu
Kalau tadi RPLT itu terjadinya di luar negeri, tapi karena ini perekonomian negara, kita berhubungan juga dengan negara lain, maka resesi atau depresi yang ada di negara lain akan berpengaruh juga ke negara kita. Terus yang tadi barusan kalian dengar di permasalahan Gunting Safruddin, kebijakannya ternyata cukup berhasil ya. Tujuannya menekan inflasi, berhasil menekan inflasinya, tapi tidak dapat berlangsung lama kebijakan ini karena adanya ketidakstabilan politik di Indonesia pada saat itu. Pergantian kabinet yang begitu cepat mengganti juga kebijakan ekonomi yang ada di pemerintahan. Ya, itu tadi penyebab-penyebab permasalahan yang terjadi seputar perekonomian pada masa demokrasi liberal. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pemilu pada masa demokrasi liberal. Ya, sistem pemilu pada masa demokrasi liberal cukup penting dan menjadi tonggak dari pelaksanaan pemilu-pemilu selanjutnya pada masa-masa selanjutnya juga. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih banyak. Silakan berdoa dulu sebelum selesai. Belum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam.